Barang di sini karena saya tahu nilai belinya, nilai harga barunya, itu saya pukul rata. Jadi kalau harga baru 100 apa namanya? 1 juta, saya ambil 10 sampai 20%, kadang-kadang 30% saya jualnya. Jadi gitu. Jadi kita kisaran di 30%. Kadang-kadang kalau emang itu barang antik bisa malah 300% kalau itu barang antik. Yang datang ke sini itu bermacam-macam. Dari para pejabat juga ada, dari rakyat biasa juga ada, juga dari luar negeri juga banyak. Salah satunya kemarin banyak yang dari Korea, dari Jerman, dari Amerika juga ada datang ke sini. Hanya kepingin tahu Mall Rongsok itu seperti apa sih, kan gitu. Jadi mereka datang, dia cari barang, setelah dapat berapa duit. Nah itu, saya juga nggak tahu itu nilai barangnya buat apa mereka. Jadi kalau kita lihat nih, seperti televisi. Televisi ini kalau memang kondisi masih normal hidup, ini saya jual 175.000. Tapi kalau kondisi mati begini, udah kita jual 50.000. Dan lain-lain ini kita ambil sekitar 30%-nya atau 20%-nya dari harga baru. Jadi Mall Rongsok ini saya kasih nama tahun 2010. Tapi sebelumnya namanya Adi Elektronik. Karena apa? Karena saya belum berani ngasih nama mall kalau barangnya belum banyak. Karena pada waktu itu saya baru jual spare part motor sama servis elektronik. Nah setelah barangnya banyak baru saya kasih nama Mall Rongsok. Jadi saya bangun Mall Rongsok itu sebenarnya idenya dari tahun 98. Karena saya hobinya itu nongkrong di tempat rongsokan. Kemudian saya cari barang-barang yang kira-kira bisa diservis, diperbaiki. Setelah dia dapat diperbaiki, saya jual melalui iklan di salah satu surat kabar. Dan hasil penjualan itu saya nongkrong di mall untuk makan. Jadi hampir saya lakukan tiap hari. Nah di dalam perjalanan itulah saya akhirnya berpikir, nanti akan saya ciptakan mall tapi Rongsok itu tahun 98. Ya untuk sekarang ini Mall Rongsok ini memang cuma satu-satunya di Indonesia. Mungkin di dunia baru satu Mall Rongsok yang semuanya barang itu ada. Jadi karena awalnya saya baru 28 bidang usaha saya tekunin. Jadi dari bengkel motor, bengkel mobil, bengkel handphone, studio musik, warung nasi, dagang keliling, pangkas rambut, salon, itu saya sudah pernah lakukan semua. Saya uji coba, ini udah pinter saya tinggal, ini udah pinter saya tinggal. Di bengkel motor saya udah pinter, udah saya tinggal. Saya cari lagi yang ilmu yang. Nah setelah tahun 2006 ilmunya udah kebanyakan, mau ngapain lagi kan gitu. Akhirnya saya buka lah. Pertama adalah onderdil motor dulu saya gantungin. Lama-lama tambah banyak yang nawarin, saya beli terus. Jadi apapun yang mereka tawarkan saya beli. Kalau dihitung ada barang elektronik, ada furniture, alat rumah tangga. Yang nggak ada cuma baju, sepatu sama sendal. Yang lain ada dari harga Rp500 sampai 15 juta. Banyak dari semua instansi, kayak instansi pemerintah ya, kayak DPR, MPR, kemudian dapat dari restoran, KFC, CFC, kemudian dari Chevron, Atmajaya, UKI, dari sekolah-sekolah, dari kantor-kantor, kemudian dari mall-mall yang ada di Depok itu rata-rata saya yang ambil. Tergantung barangnya. Kalau semuanya elektronik saya tidak reparasi lagi, tapi apa adanya saya jual. Tapi kalau semuanya meja atau kursi, kemudian saya poles sedikit supaya ada nilai jualnya dan bisa dipakai lagi sama orang. Kayaknya nggak ada pahitnya dah, enak-enak terus. Iya. Ya, itu saya sekarang sudah tahu. Dulu saya pernah masuk masalahnya, lumayan 5 hari lah ngandang gitu kan, gara-gara barang tadahan jual ke saya. Nah, jadi dari situlah saya mulai belajar, ternyata nggak sembarangan kita beli barang, harus tahu gitu kan. Jadi awalnya memang karena barang terlalu banyak ini, saya cari lokasi. Waktu itu saya dapat borongan dari DPR hampir 150 truk. Tempat nggak ada, gimana caranya? Akhirnya saya cari, kebetulan ada kawan saya punya mall tapi nggak dipakai, belum jadi mallnya. Nah akhirnya saya kerjasama sama beliau, terjadilah yang namanya kerjasama dan kita bayar sewanya. Nah saya tempatin lah mall itu.
Yang luasnya satu lantai itu 5.000 meter, saya pakai yang 5.000 meternya. Jadi saya isi barang semua sepenuh-penuhnya. Tuh, satu lantai yang saya pakai. Kalau omset sih gimana ya? Omset yang paling besar hanya di sini. Kalau di tempat lain itu ibaratnya gudang lah ya, buat naruh barang. Omset yang besar di sini. Sekarang ini pegawai ada 18 orang. Di 2 tempat sekarang ini, ada 3 tempat sama mall motor. Jadi memang gini, saya pernah buka ya beberapa cabang. Ternyata memang untuk mengolahnya nggak bisa, karena SDM-nya ini belum bisa kayak saya gitu kan. Ini jual ini, ntar salah jual, kadang-kadang komplain orang banyak kan gitu. Akhirnya daripada banyak komplainan, udah sekarang saya tutup semua. Saya fokuskan di 2 tempat sekarang, satu sama di sini juga nggak jauh dari sini, jadi gampang kontrolnya. Awalnya pegawai ini nggak bisa apa-apa, saya yang ngajarin semua, untuk ngajarin las, ngajarin servis, ngajarin bikin meja, bikin kursi, juga bagaimana caranya biar seperti saya gitu, saya ajarin. Bukan, ini sebenarnya bukan tujuan saya, bukan ini. Ini yang ke-29 nanti, ini kan ke-28 sebenarnya Mall Rongsok ini. Nanti ada yang ke-29 yang saya sedang bangun. Yang ke-29 inilah yang bakalannya akan menjadi viral, akan menjadi lebih dari ini, karena bukan seperti ini modelnya. Itu. Masih dirahasiakan. Ada rahasianya. Nantilah setelah jadi tempatnya dan sudah bisa dibuat, viral akan jadi viral, karena lain dari yang lain nanti. Jadi kalau untuk pertama, sebelum saya kasih nama mall, itu saya di seberang tuh, yang ada mall motor sekarang. Hanya onderdil motor. Setelah saya dapat borongan dari Pertamina di Pelumpang sana, baru saya cari tempat, dapatlah di sini sedikit. Awalnya cuma 200 meter lah saya bangun. Lama-lama barang tambah banyak, udah bangun dikit, lama-lama jadi banyak. Jadi modal awal saya cuma 100.000, itu juga boleh ngutang. Tahun 2006, 2007 lah awalnya itu. Saya mulai bergerak di bidang rongsok. Jadi saya ada teman kebetulan dia buka di Kebayoran Lama, buka onderdil motor yang kayak tebeng-tebeng motor gitu kan. Dia datang ke sini, dia bilang, "Tempat lu bagus, dengan lu jual onderdil motor dah." Ya udah, tapi gue nggak punya duit. Kawang ngutang dulu gitu. Akhirnya saya punya teman satu, gue ngutang dong 100.000, saya bawa tuh di 100.000 ke Kebayoran. Nah saya beli tuh di 100.000. Nah saya udah pajang-pajang, ternyata banyak yang datang kan, tukang gerobak, tukang ini baru datang nawarin barang. Saya nggak punya duit, ada bang keliling kan, saya pinjam bang keliling, gue pinjam duit. Nah itulah dari putaran dari hutang. Jadi Mall Rongsok ini memang tekniknya adalah putaran dari hutang, dari pinjaman. Kalau omset 1 bulan itu sekitar 100 jutaan ya omsetnya. Jadi awal pandemi pertama itu memang kita babak belur ya, pemasukan kecil, karyawan kan banyak. Ini pada waktu itu masih belum tertata nih. Akhirnya saya usahakan, udah kita bebenah, saya bikin rak-rak ini. Jadi rak-rak ini pas pandemi saya buat. Jadi mereka tetap gajian, nggak ada yang berhenti. Tetap mereka gajian, nah kadang-kadang gajian kurang sedikit gitu kan. Ya kalau dalam pandemi paling baru sekitar 6 kali saya bayar cuma separuh ke anak-anak. Karena saya gajinya kan tiap hari. Jadi ini di zaman pandemi saya rapiin ini kemarin yang waktu 3 bulan lockdown itu. Nah setelah 3 bulan selesai udah agak mendingan tuh. Terus sampai sekarang udah nggak ada masalah. Ya sebenarnya gini, kalau mau ada nih pemirsa yang kepingin mencari barang yang murah dan punya kualitas, datang aja di Mall Rongsok. Karena di sini rata-rata kualitasnya bagus, karena kan kualitas mall dan kualitas dari rumah-rumahan yang bagus-bagus, apalagi dari kantor, dari DPR, kemudian dari KFC. Tuh, ini barang-barang branded lah. Jadi barang-barang yang ada di sini pembeli itu kan cari sendiri. Ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan, ini kalau semuanya barang hilang bagaimana? Kalau saya tidak pikirin. Buat apa kita pikirin? Karena apa? Kita punya prinsip, hilang 1 tumbuh 1000, hilang 2 tumbuh 2000. Kalau nggak hilang ya nggak tumbuh-tumbuh, makanya kalau bagus yang hilang. Jadi akan tumbuh lebih banyak. Ini yang terjadi di Mall Rongsok.